Halo Sobat Amati Review, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini kita akan review Huawei Smartwatch GT 2e. Now let's get started. Oke, pertama akan kita bahas dari peluncurannya. Huawei Smartwatch GT 2 ini diluncurkan pada bulan April 2020. Dan sekarang masuk ke desain. Oke, untuk dimensinya sendiri, Huawei GT2e ini berukuran 53 x 46,8 x 10,8 mm dan beratnya ini sekitar 43 gram. Dan kalau kita lihat di sini, materialnya ini terdiri atas kaca. Kemudian ada bagian yang terbuat dari plastik. Yang bagian sini plastik. Kemudian stainless steel frame. Ini jadi yang warna hitam ini adalah stainless ya. Dan dan strapnya ini tergantung pada modelnya. Kalau ini dari silikon. Tapi kalau nggak salah sih untuk warna yang lain juga silikon ya. Lanjut ke display. Untuk display, GT2e ini udah menggunakan display AMOLED ya. Dan ukuran displaynya ini adalah 1,39 inci. Dan kalau dihitung-hitung, rasio layar terhadap bodinya ini adalah 50%-an ya. Kemudian resolusinya sendiri ini udah 454 x 454 pixel ya. Jadi udah cukup tajam untuk suatu smartwatch. Lanjut ke OS. Untuk OS-nya sendiri, Huawei GT2 ini menggunakan Huawei Wearable Platform. Jadi bukan Wear OS ya, tapi Huawei Wearable Platform. Oke, untuk ukuran RAM-nya, Huawei GT2e ini memiliki RAM 16 MB, 16 MB. Kemudian ROM-nya atau memori internalnya ini adalah 4 GB. Nah, gunanya apa? Gunanya itu untuk kalian menyimpan file musik. Karena di sini udah ada fitur untuk mendengarkan musik secara offline. Jadi tidak perlu dihubungkan dengan ponsel kalian. Jadi langsung dengerin dari sini dengan menggunakan Bluetooth headset ya, tentunya. Oke, kemudian dari prosesor yang digunakan di sini adalah Kirin ya, prosesor yang dikembangkan oleh Huawei sendiri. Dan kemudian tidak kalah pentingnya adalah dari segi baterai. Untuk baterainya Huawei GT2e ini udah berukuran 455 mAh dan diklaim bisa tahan sampai 2 mingguan. Nah, kalau dari penggunaan yang saya lakukan itu kurang lebih sih biasanya bertahan sampai seminggu ya, karena saya ini biasanya mengaktifkan always on display, jadi itu cukup menguras baterai. Dan untuk menghemat sebenarnya ada banyak cara, salah satunya adalah menonaktifkan fitur always on display itu, tapi kayak agak sayang gak sih karena udah ada always on display gitu, masa tidak digunakan. Nah, mungkin bisa dinonaktifkan kalau sedang berpergian mungkin ya. Oke, selain itu juga bisa kalian aktifkan do not disturb ini. Nah, ini agar baterainya jadi lebih hemat lagi, karena itu akan menekan notifikasi yang masuk ke dalam smartwatch gitu. Oke, kemudian nah di sini kebetulan baterainya lagi mau habis. Dan di sini katanya apakah kita diberikan pilihan apakah kita ingin memperpanjang umur baterainya, memperpanjang standby time-nya dengan cara menonaktifkan watch face, standby watch face. Oke, standby watch face itu sebenarnya ya always on display ya. Jadi kalau kita pilih oke, nanti dia akan otomatis mematikan always on display-nya. Seperti ini.
Adapun sensor-sensor yang udah tersemat di dalam GT2E ini adalah accelerometer, gyrometer, heart rate, barometer, kompas, dan sensor untuk mengukur oksigen ya, mengukur oksigen dalam darah gitu. Oke, coba kita lihat lebih lanjut fitur-fitur yang ada yang bisa dilakukan oleh GT2E ini ya. Oke, ini kalau kita swipe dari atas, kita akan memunculkan toolbar mungkin namanya ya, atau menu setting gitu ya. Jadi ada di menu ini ada do not disturb, yang itu adalah mematikan semua notifikasi ya. Jadi kalau ada notifikasi biasanya tidak masuk ke dalam smartwatch. Kemudian show time ini berarti kita mengaktifkan apa namanya ini. Nah, coba kita pencet aja ya. Jadi dia akan mengaktifkan layar dari smartwatch kita untuk waktu yang lebih lama gitu. Namanya aja kan show time ya. Kemudian find phone ini untuk mencari HP kita yang sudah terhubung dengan smartwatch ini. Jadi kita bisa mencari HP kita dan kita juga bisa mencari jam kita dari aplikasi Huawei Health ya. Kemudian ada alarm dan setting. Oke, lanjut ke bagian bawah. Swipe bawah ini kita akan sorry. Jadi ini bagian bawah ini. Oke, lanjut ke bagian bawah. Kalau kita swipe dari bawah ini akan memunculkan notifikasi berupa chat atau pesan ya. Kemudian kalau dari kita swipe ke kiri nanti ke menu-menu yang lain, yaitu misalkan ini detak jantung, kemudian weather cuaca ya. Kemudian ini musik. Jadi untuk mendengarkan musik berarti kita harus hubungkan smartwatch kita dengan TWS ya, atau Bluetooth headset. Kemudian ini adalah ya rekaman olahraga kita. Kemudian ini adalah kualitas tidur kita atau durasi waktu tidur kita ya. Kemudian ini stress level dan dan tampilan utama lagi. Kalau kita pencet di tombol atas, ini kita akan masuk ke semua menu ya. Jadi kita bisa mengakses semua fitur yang ada dalam smartwatch ini dengan menggunakan tombol atas. Sebenarnya tombol atas ini bisa disetting lagi untuk shortcut ke menu khusus. Misalkan kalian mau langsung ke musik misalkan, kalian bisa setting ini dengan menggunakan aplikasi kalian ya. Oke, ini ada menu-menunya. Silahkan kalian lihat sendiri. Oke, seperti ini. Kemudian untuk backnya tinggal kita swipe dari kiri maksudnya. Kemudian untuk tombol di kanan ini masuk ke menu olahraga. Jadi kalian kalau ingin langsung olahraga nih, kalian bisa langsung pencet yang tombol bawah dan tinggal pilih olahraga yang sesuai dengan aktivitas kalian sekarang gitu. Contoh, misalkan kalian indoor walk nih, nanti akan muncul seperti ini, lalu tekan lagi dan nanti akan masuk ke mode lari ya, mode lari indoor seperti ini. Dan kalau udah, maka tinggal pencet tombol atas dan nanti ada pilihan nih, lanjutkan atau hentikan. Hentikan ya. Oke, nanti otomatis akan terrecord ke dalam memorinya, atau kalau misalkan terhubung nanti akan langsung masuk ke aplikasi Huawei Health-nya gitu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang mungkin saatnya aku menunjukkan interface dari aplikasi Huawei Health-nya ya, yang ada di smartphone. Oke, ini adalah interface dari aplikasi Huawei Health. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah menu utamanya. Nah, sebenarnya Huawei Health ini tidak hanya untuk smartwatch-nya saja, tapi juga perangkat-perangkat yang lain dari Huawei tentunya yang mendukung aktivitas aktif kita. Contohnya seperti yang bisa kita lihat di sini, saya udah menghubungkan Huawei Watch saya dengan Honor Scale, jadi timbangan ya. Nah, untuk video tentang Honor Scale 2 ini, kalian bisa cek di link berikut.
Oke, nah terus apa aja sih yang bisa dilakukan di aplikasi Huawei Health ini? Ada banyak ya. Jadi di sini tentunya kalian bisa melihat record dari aktivitas kalian, kan seperti exercise record, heart rate, sleep, weight, stress, dan oxygen level. Kemudian di sini juga ada step kalian udah melakukan berapa langkah gitu dalam sehari. Dan kalau kita pencet ke exercise ini lebih kepada kalau misalkan kalian ingin benar-benar aktivitas kalian itu terrecord ya, dalam segi misalkan kalian pengen lari nih, terus kalian pengen kira-kira kalian itu udah lari dari mana ke mana gitu. Nah, itu akan terekam dengan baik kalau misalkan kalian pilih fitur ini gitu. Sebenarnya kalaupun tidak memilih fitur ini, kalian tetap akan terrecord datanya gitu. Cuma biasanya untuk tracknya, jadi secara mappingnya, jadi misalkan kalian lari dari A ke B itu nggak akan record, tapi berapa langkah terus detak jantung kalian itu tetap record gitu. Kemudian ini Discover. Nah, Discover ini biasanya sih promo-promo yang ditawarkan oleh Huawei. Terus Devices ini tentunya ya device-device kalian yang udah terhubung dengan aplikasi Huawei Health. Di sini kalian kalau misalkan pilih Huawei Watch GT2e, kalian bisa ngelihat ada indikator baterai, kemudian ya rangkuman step kalian berapa, kalori terbakar berapa, jarak yang sudah ditempuh berapa, dan kalian juga bisa pilih watch faces ya, jadi tampilan layar di Huawei Watch kalian. Nah, pilihannya tuh banyak banget ya sebenarnya, jadi kalian dijamin nggak akan bosan lah kalau misalkan punya Huawei GT2 ini ya. Jadi banyak banget pilihannya, mulai dari yang formal sampai yang sangat casual sekali gitu ada ya. Jadi banyak pilihannya, tenang aja. Nah, kemudian ya di sini juga ada fitur music di mana kalian bisa menyimpan berbagai lagu-lagu yang kalian inginkan yang bisa didengarkan secara offline, jadi nggak usah dihubungkan lagi ke HP. Jadi bisa kalian langsung dengarkan dari Huawei Watch GT2e. Nah, ini membantu banget bagi kalian yang lagi pengen lari nih, cuman nggak mau bawa HP. Jadi tinggal bisa dengerin pakai Bluetooth headset disambungkan ke smartwatch GT2 kalian gitu. Oke. Yang lainnya sih sebenarnya bisa diakses dari ini juga di sini ada firmware update. Jadi kalau misalkan ada update firmware itu dilakukannya di sini ya. Oke, seterusnya sih sebenarnya yang lainnya itu sama aja. Maksudnya bisa diakses dari Huawei Watch GT2-nya langsung gitu. Jadi nggak usah dari aplikasinya. Oke, untuk harganya sendiri Huawei GT2e ini berkisar antara 1,7 sampai 2 jutaan ya, tergantung marketplace yang kalian gunakan dan toko yang menjualnya gitu. Saya sendiri ini dapat harga 1,7. Belinya di Tokopedia gitu. Tapi mungkin bisa lebih murah, bisa lebih mahal, beda toko, mungkin beda harga ya. Seperti itu. Oke, demikian review untuk Huawei GT2e. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like. Kalau tidak suka, dislike aja. Terus kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tinggal masukkan ke komen. Dan terima kasih telah menonton. Bye-bye.